Saya Elsade Cahya Trima, mahasiswi Pendidikan Matematika FKIP UKSW. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Implementasi Teori Bishop dalam Kajian Etnomatematika pada Kempul dengan dosen pembimbing Ibu Erlina Prihatnani. Latar belakang dari penelitian ini yaitu matematika muncul karena manusia dihadapkan pada masalah yang membutuhkan alat untuk memecahkannya. Dalam usaha memahami dan mengatasi tantangan ini, manusia mengembangkan konsep-konsep matematika, seperti mengukur, menghitung, dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Nah, matematika menjadi sarana untuk menyelesaikan permasalahan, di mana matematika tersebut ada karena adanya masalah. Hal ini menunjukkan bahwa matematika erat kaitannya dengan objek-objek yang ada di sekitar kita. Permasalahannya adalah masih ditemukan pembelajaran matematika yang belum memanfaatkan objek-objek di sekitar siswa sebagai sumber belajar. Salah satu objek yang ada di sekitar kita dan penuh nilai matematika adalah gamelan. Nah, oleh karena itu, muncullah penelitian untuk melakukan penelitian atau mengkaji pada alat musik gamelan, khususnya kempul. Nah, di sini berdasarkan peneliti terdahulu yaitu Dewi Kinanti dan Sulistyo Rinti eh, mengungkapkan bahwa gamelan sebuah objek yang dapat ditemui di sekitar kita. Sebenarnya merupakan sebuah objek yang kaya akan konsep-konsep matematika. Dan juga pada penelitian Nugraha menyelidiki konsep matematika yang terkandung dalam gamelan dengan etnomatematika. Dan juga ada Rusfrianti dan Ronli 2023 menunjukkan bahwa penggunaan gamelan sebagai alat pembelajaran dalam matematika telah terbukti efektif dan meningkatkan pemahaman konsep matematika pada siswa. Nah, di sisi lain, gamelan merupakan suatu alat musik yang telah mendunia dan sudah diakui oleh UNESCO. Bahkan, alat musik gamelan itu sendiri uh, telah diterbitkan atau dibuat sebagai mata kuliah etnomusikologi. Berikutnya, agar lebih memfokuskan peneliti, maka akan mengkaji gamelan, salah satunya yaitu kempul. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu mengeksplorasi konsep-konsep matematika yang terkandung dalam alat musik tradisional kempul, serta manfaatnya yaitu dapat dijadikan dasar guru dalam mewujud nyatakan pembelajaran matematika melalui benda-benda di sekitar. Kajian pustakanya yaitu yang pertama ada gamelan, adalah musik tradisional Indonesia yang telah mendunia, menurut penelitian Wahyu Sari 2018. Gamelan memiliki dampak yang signifikan dalam ranah musik dunia, sebagaimana ditunjukkan oleh pengakuan UNESCO yang menganugerahkan sertifikat sebagai representasi warisan budaya tak benda. Bahkan di Ekuador, gamelan juga telah diakui sebagai salah satu objek studi dalam mata kuliah etnomusikologi di Universitas de las Artes. Selanjutnya ada teori Bishop. Nah, teori Bishop ini pada tahun 1991 yang mengenali 6 aspek fundamental matematika yang relevan pada pemahaman dan praktek gamelan. Yang pertama yaitu explaining atau menjelaskan, locating atau penempatan, playing bermain, measuring pengukuran, counting perhitungan, dan juga designing atau desain. Analisis dari teori Bishop menegaskan bahwa aktivitas matematis ini tidak hanya merupakan bagian dari budaya, tetapi juga turut mengembangkan bidang matematika itu sendiri. Dan ada juga etnomatematika, di mana etnomatematika merupakan salah satu metode yang memungkinkan kita untuk menjelajahi kebudayaan melalui perspektif matematika, menurut penelitian Zainuri dan Dwi Daryanti 2018. Pendekatan etnomatematika merupakan studi yang memanfaatkan matematika dan aspek budaya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Etnomatematika dapat diartikan sebagai perkembangan matematika yang terjadi dalam suatu budaya tertentu. Metode penelitian
Implementasi teori Bishop dalam kajian etnomatematika pada Kempul menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi sebagai metode penelitian yang menyelidiki interaksi budaya dengan melibatkan partisipasi aktif peneliti dalam konteks yang diteliti. Dalam hal ini yaitu Kempul dalam alat musik gamelan, memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kehidupan budaya masyarakat oleh peneliti Rosaliza et pada tahun 2023. Subjek penelitiannya ini yaitu alat musik Kempul dari Jawa Tengah. Tempat penelitiannya Sanggar Seni Labu Budaya Sinden Hargorejo Kokap Kulon Progo Yogyakarta, dan juga komunitas penggiat gamelan di Desa Selong, Temon, Kulon Progo Yogyakarta, dan juga komunitas bakat minat atau KBM Seni Gamelan di UKSW. Teknik pengumpulan datanya meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam proses penelitian, serta narasumbernya yaitu Bapak Gondo Irianto, seorang dalang, dan juga Bapak Nanang, seorang dalang dan juga pengrajin gamelan. Hasil dan pembahasan. Melalui teori Bishop tadi, terdapat 6 aspek yang akan digali dalam hasil dan juga pembahasan ini. Yang pertama yaitu explaining atau menjelaskan. Yang kedua locating atau menempatkan. Yang ketiga playing atau bermain. Yang keempat measuring atau mengukur. Yang kelima counting atau menghitung. Dan juga yang keenam ada designing atau mendesain. Nah, di bagian explaining ini menjelaskan bahwa Kempul salah satu alat musik gamelan yang berperan dalam struktur melodi dan harmoni dalam gending. Bersama dengan kenong dan ketuk, Kempul menentukan pola melodi. Peran dari Kempul sendiri itu dapat menciptakan warna dan juga tekstur unik dalam musik gamelan. Meski memungkinkan untuk tidak menggunakan Kempul dalam pertunjukan gamelan, hal ini akan mengurangi kualitas dan keunikan bunyi musiknya. Dalam pembuatan Kempul, bahan-bahannya seperti tembaga, timah, besi, dan baja digunakan untuk menciptakan alat musik yang tahan lama dan berkualitas suara baik. Kempul dibuat dengan teknik ditempa dan bukan dicetak. Proses pembuatan Kempul melibatkan pemilihan logam, pemanasan, pembentukan dengan martil, pengerasan, dan penyelesaian permukaan. Proses ini menunjukkan bahwa Kempul bukan hanya penting dalam konteks seni musik gamelan, tetapi juga merupakan bagian dari warisan seni logam yang bernilai dalam budaya Indonesia. Yang kedua yaitu ada locating atau menempatkan. Nah, dalam penempatan Kempul dalam gamelan biasanya mengikuti standar tertentu yang telah ditetapkan. Menurut penelitian Andrea pada tahun 2012, biasanya ditempatkan di bagian belakang gamelan, di sebelah kiri set yang paling besar. Itu merupakan letak dari Kempul. Ini bertujuan untuk memudahkan pemain untuk mendengar instruksi dari pengarah gamelan. Namun, susunan ini dapat bervariasi, tergantung pada lokasi panggung dan juga kenyamanan pemain. Kempul diletakkan pada gayor, sebuah kerangka kayu yang menggantungkan alat musik kempul. Gayor dihiasi dengan ornamen khas. Pada hal ini, gayor Jogja dan juga gayor Solo. Motif pada gayor Jogja kebanyakan berbentuk dedaunan dan akar yang polos, sementara pada gayor Solo cenderung lebih rumit dengan ukiran naga, yang mencerminkan nilai-nilai spiritual dalam tradisi musik Jawa. Nah, gambar ornamen Jogja dan juga ornamen Jawa seperti gambar yang telah ditunjukkan. Dalam kumpul dan gayor juga terdapat konsep matematika menarik, yaitu kesimetrisan. Hal ini terlihat dalam bentuk naga pada bagian atas gayor dan kesimetrisan pada tiang gayor, serta tapak gayor. Kesimetrisan juga ditemukan dalam alat musik kempul itu sendiri, seperti pada gambar berikut ini. Berikutnya playing atau bermain. Kempul dimainkan dengan cara dipukul menggunakan pemukul khusus yang disebut tabu. Tabu ini digunakan untuk memukul bagian tertentu dari kempul, yang biasanya disebut dengan pencu. Jumlah pemain yang memainkan kempul biasanya bervariasi, tergantung pada kompleksitas dan ukuran ensemble gamelan.
Biasanya ada satu atau dua pemain yang bertanggung jawab memainkan kempul. Meskipun dalam ensemble yang lebih besar, jumlahnya bisa lebih banyak. Peran kempul dalam gamelan adalah memberikan warna dan tekstur dalam melodi, memperkaya nuansa musik gamelan. Pola gamelan pemukulan kempul memiliki struktur ritmis penting dalam permainan gamelan. Meskipun pola pemukulan serupa, ekspresi dan karakteristik musik, seperti pada gending lancaran, ladrang, dan ketawang, menciptakan keragaman dalam tradisi gamelan. Dalam bermain, terdapat pola pemukulan kempul yang tergambar pada gambar di bawah ini, menunjukkan adanya konsep matematika seperti barisan aritmatika. Nah, pada gambar 7, yaitu instrumen gending lancaran, di mana suku pertamanya 6 dan suku keduanya yaitu 10, sehingga terdapat bedanya yaitu 4 atau selisih. Nah, sehingga pada gending lancaran, untuk alat musik kempul itu sendiri, terbentuk rumus UN sama dengan 4N ditambah 2. Dengan cara yang sama diperoleh suku ke N dari pola gending ladrang dan juga ketawang. Untuk gending ladrang, pola tersebut menjadi UN sama dengan 8N ditambah 4. Sedangkan untuk gending ketawang, pola tersebut menjadi UN sama dengan 4N. Berikutnya yaitu measuring atau mengukur. Mengukur kempul sebagai sebuah objek tiga dimensi dengan unsur-unsur lingkaran di dalamnya, memiliki keliling dan juga diameter yang dapat diukur pada kempul. Untuk mengukur keliling, dapat digunakan tali yang mengitari lingkaran dan kemudian diukur panjangnya dengan alat ukur. Biasanya menggunakan meteran kain. Nah, sementara untuk mengukur diameter dapat dilakukan dengan menggunakan alat ukur seperti jangka sorong atau dengan menggunakan pola lingkaran dari kertas, yaitu dengan istilah menjiplak. Nah, di sini terdapat peneliti yaitu melakukan pengukuran dengan jangka sorong dan juga menjiplak. Setelah dijiplak, yaitu digunting, dilipat, lalu diukur, sehingga akan mendapatkan hasil pengukuran dari diameter. Hasil pengukuran keliling dan diameter dari beberapa bagian kempul menunjukkan variasi dan kemungkinan pengukuran tergantung pada bagian kempul yang diukur. Selain keliling dan diameter, tinggi kempul juga dapat diukur menggunakan jangka sorong dengan ketelitian tertentu. Berikutnya yaitu counting atau menghitung. Proses pengukuran keliling dan diameter melibatkan penggunaan alat-alat yang berbeda tergantung pada bagian kempul yang diukur. Bagian A dan B diukur menggunakan jangka sorong, sementara E diukur dengan menjiplak. Pengukuran ini dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan akurasi dan konsistensi hasil. Untuk bagian C dan D, pengukuran langsung tidak memungkinkan karena lebar lingkaran yang sangat besar. Oleh karena itu, perhitungan diameter dilakukan menggunakan rumus matematika. Hal ini memungkinkan untuk menentukan diameter dengan akurat, meskipun pengukuran langsung tidak dapat dilakukan. Berikut ada tabel hasil menghitung keliling dan diameter dengan mengukur dan juga menghitung. Penggunaan kedua cara ini secara bersama-sama memberikan solusi yang komprehensif untuk menentukan keliling dan diameter kempul. Meskipun demikian, pengukuran langsung tetap menjadi langkah yang penting dalam memastikan akurasi hasil. Dan terakhir yaitu ada designing atau mendesain. Kempul sebagai instrumen musik penting dalam gamelan, memiliki bentuk yang khas yang memiliki kemiripan dengan alat musik lain, seperti suwu dan juga gong. Nah, penelitian Nugraha pada tahun 2023 mencoba mengkategorikan bahwa bentuk kempul memiliki konsep matematika bangun ruang sisi lengkung, di mana kempul dianggap masuk dalam kategori tabung. Namun, penelitian ini menemukan perbedaan signifikan dengan definisi tabung yang umumnya dikenal. Meskipun kempul memiliki dua permukaan berbentuk lingkaran yang sejajar, namun kedua lingkaran tersebut tidak kongruen, dan selimut yang menghubungkannya tidak berbentuk persegi panjang. Hal ini terlihat jelas dari perbedaan keliling antara bagian D dan juga E dari kempul. Nah, terlihat juga gambar uh, ilustrasi dari bentuk kempul.
lebih mirip dengan perpotongan bola yang dipotong secara vertikal. Bagian atas kempul, atau biasa disebut dengan pencu, menyerupai bentuk setengah bola, namun bagian bawahnya memiliki struktur yang berbeda. Meskipun bagian bawahnya mendekati bentuk bola, namun perbedaan antara tinggi pencu dan jari-jari menunjukkan bahwa bagian tersebut tidak secara tepat merupakan setengah bola. Kesimpulan dan saran dari penelitian ini, untuk kesimpulan berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa dalam kempul terdapat konsep-konsep matematika. Dalam pengukuran dan perhitungan terdapat konsep keliling dan diameter lingkaran pada permukaan kempul. Dalam aspek cara memainkan kempul terdapat pola barisan aritmatika pada gending lancaran, ladrang, dan juga ketawang. Dan dalam tata letak, pada kempul terdapat konsep kesimetrian ornamen pada gaya dan pada kempul. Pada desain, terdapat konsep bangun ruang sisi lengkung untuk mengidentifikasikan bentuk kempul dan juga pencu. Atas hasil tersebut, disarankan bagi guru untuk memanfaatkan kempul sebagai sarana untuk belajar matematika dengan lebih kontekstual. Penelitian ini hanya berfokus pada alat musik kempul, sementara gamelan terdapat alat musik lainnya. Oleh karena itu, disarankan untuk dapat melakukan penelitian seperti ini dengan objek lain seperti kenong dan juga ketuk. Berikut dokumentasi proses penelitian. Sekian hasil pemaparan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.